PK terhadap para terpidana 6 ya, 7 ya, 7 terpidana PK, 7 terpidana dari perkaranya Vina ini, kemudian PK-nya ditolak. Nah, ini ya berarti sudah sangat final sekali ya, sudah PK ya. Sebenarnya kasasi itu putusannya sudah final, tapi kemudian ada PK, kan ada upaya hukum lain ya, yaitu peninjauan kembali. Tapi kemudian ditolak, berarti sangat final sekali, dan mereka harus menjalankan hukuman yang sudah diputus, baik di tingkat PN, PT, dan terakhir kasasi. Jadi yang akan dilakukan adalah putusan kasasi ini menjadi harus dijalankan. Nah, ini kan mereka dihukum seumur hidup, begitu. Jadi ya mereka harus menjalankan hukuman itu. Ya, tentunya dilihat dari aspek formalnya, bagaimana hakim memutus perkara, baik di tingkat pengadilan negeri, di tingkat pengadilan tinggi maupun kasasi. Kemudian PK kan PK kan berada di wilayah pengadilan negeri itu kan. Nah, ini majelis hakim PK melihat bahwasanya tidak ada kekhilafan hakim. Berarti kan secara formal hakim ini memutus berdasarkan standar operasi prosedur dari hakim ya. Jadi hakim bekerja berdasarkan norma-norma hakim, sehingga tidak ada yang namanya penyelewengan atau offside dari hakim, atau hakim kemudian membuat suatu putusan yang tidak berdasarkan undang-undang. Jadi dengan tidak adanya kekhilafan hakim, secara formal hakim bekerja berdasarkan prosedur dan berdasarkan undang-undang. Oleh karenanya hakim dianggap tidak berlaku curang atau tidak khilaf begitu. Jadi sudah sah putusannya oleh hakim di tingkat pengadilan negeri. Itu kalau bicara kekhilafan hakim ya. Jadi tidak ada khilaf, berarti hakim sudah bekerja benar. Nah, baru masuk material. Ketika bicara novum baru, itu bicara material, isi dari persoalan. Apakah ada saksi baru, apakah ada bukti baru, itu dia bicara materialnya ya, pembuktian secara material. Nah, ketika hakim bilang tidak ada novum baru, berarti sebenarnya bukti-bukti yang ada, saksi yang ada, itu berarti adalah saksi pengulangan dari perkara persidangan di pengadilan negeri. Jadi perkara di pengadilan negeri di sidang tahun 2016 itu saksinya udah ada seperti itu, kemudian buktinya seperti itu, kemudian diulang lagi di PK. Nah, ini yang namanya pengulangan. Ini dianggap sebagai tidak ada novum baru. Jadi berarti dua nih yang vital banget untuk PK ini kemudian gagal, yaitu masalah kekhilafan hakim dan masalah material, yaitu bukti-bukti baru atau novum baru tidak ada. Iya, tentunya para pihak terpidana dan pengacaranya pastilah kecewa ya. Nah, tapi sebenarnya masih ada satu jalan lain ya. Ketika jalur PK sudah tidak bisa ditempuh, artinya jalur dari Mahkamah Agung sudah selesai, masih ada jalur satu lagi, yaitu jalur yang namanya jalur presiden. Itu presiden bisa memberikan gerasi. Bisa memberikan gerasi atau pengurangan hukuman, penghapusan hukuman atau pengurangan hukuman lewat jalur permohonan gerasi oleh para terpidana. Itu dimintakan kepada eksekutif, yaitu kepada presiden. Kalau gerasi itu semuanya tergantung dari pertimbangan presiden berdasarkan mungkin masukan-masukan dari hakim atau dari DPR. Dari Mahkamah Agung atau dari DPR. Jadi berdasarkan masukan-masukan itu presiden bisa juga memberikan gerasi, dengan catatan syaratnya harus ada permohonan dari para terpidana atau dari keluarganya, mengajukan permohonan lewat kuasa hukumnya, permohonan gerasi. Permohonan gerasi itu apa? Permintaan penghapusan hukuman atau setidak-tidaknya pengurangan masa hukuman. Gitu. Ini gerasi ini di Indonesia pernah terjadi terhadap seorang pelawak ya, namanya Gepeng. Zaman dulu tuh kalau kita masih tahun 80-an 90-an tuh ada namanya pelawak Gepeng yang kemudian kasusnya senjata ilegal. Nah, dia dapat gerasi dari presiden pada waktu itu ya. Kemudian kasusnya Antasari juga dapat gerasi dari presiden, pengampunan atau pengurangan hukuman dari presiden pada waktu itu. Jadi misalnya para terpidana ini hukuman seumur hidup kan? Ketika mereka mendapatkan seumur hidup, mereka bisa juga mendapatkan pengurangan hukuman. Misalnya dari hukuman seumur hidup menjadi hukuman 20 tahun. Begitu. Atau dari hukuman seumur hidup menjadi hukuman 15 tahun. Itu bisa. Asalkan pengajuan gerasi dan itu memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh negara. Dalam hal ini presiden sebagai lembaga eksekutif ya. Jadi aturan-aturan mengenai gerasi itu ada. Dan gerasi itu dasarnya Undang-Undang Dasar kok. Undang-Undang Dasar tahun 45 itu pasal 14 itu mengatur mengenai gerasi, amnesti, abolisi. Tapi kan ini kan sudah diputus, sudah terpidana dan sudah ada hukumannya juga. Nah, ini kita
harapkan, atau kalau terpidana mau, mereka harus mengajukan permohonan gerasi. Mudah-mudahan diterima. Kalau gerasi ini pertimbangannya benar-benar pertimbangan eksekutorial ya, eksekutif dari presiden. Jadi presiden sendiri yang memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan dari beliau sendiri. Ya, ini sifatnya prerogatif dari presiden. Jadi hak presiden kemudian sama seperti presiden mempunyai hak untuk mengangkat menteri, ini juga sama haknya. Jadi presiden punya hak untuk mengampuni. Jadi presiden mempunyai hak untuk mengampuni dan menimbang-nimbang oleh presiden dan jajarannya. Jadi apakah bisa ini 6 atau 7 orang terpidana ini diberikan gerasi, ini tergantung dari pikiran presiden sendiri. Kalau pikiran masyarakat, semakin banyak masyarakat yang meminta supaya ini boleh dong diberikan gerasi, minta gerasi, semakin presiden kemudian melihat opini dari masyarakat itu juga. Bisa, sebenarnya semua orang yang sedang dihukum bisa mengajukan permohonan gerasi. Siapapun yang sedang dihukum bisa mengajukan permohonan gerasi. Cuman ini paling jarang dipakai oleh para terpidana begitu. Ya, kadangkala presiden nggak bisa memutus semuanya perkara untuk kemudian diberikan gerasi. Jadi presiden juga harus timbang-timbang mana yang bisa diberikan gerasi, mana yang tidak. Jadi dari 100 perkara mungkin 1 yang diberikan gerasi, atau dari 1000 perkara 1 yang diberikan gerasi. Jadi sangat kecil sekali presiden kemudian punya kesempatan untuk memberikan gerasi. Jadi presiden juga kan tidak boleh mengobral gerasi. Apalagi presiden ketika memutuskan gerasi harus minta nasihat dari Mahkamah Agung, minta masukan dari Mahkamah Agung, atau kemudian diajukan ke DPR. Begitu. Kalau DPR oke, sudah, itu dia. Jadi agak panjang ini prosesnya, tapi ini sebenarnya bisa dilakukan. Nah, dalam kasusnya 7 terpidana ini kan memang viral ya, dan kemudian menjadi pikiran banyak orang. Jadi mereka punya alasan untuk mengajukan gerasi. Ini udah cara satu-satunya. Setelah di Mahkamah Agung selesai, artinya PK udah selesai, bisa juga mengajukan PK kembali dengan bukti baru. Bisa juga, kan PK kan bisa sekali, bisa 2 kali. Tapi kalau sudah tidak ada bukti lagi, ya kan ngajukan PK lagi kan sia-sia juga ya. Jadi paling penting sekarang tinggal satu cara, yaitu permohonan gerasi kepada presiden yang menjabat sekarang. Kalau kemudian presiden kemudian mempertimbangkan sudah diberikan gerasi, nah, mungkin sifatnya pengurangan hukuman. Kalau penghapusan hukuman sudah jarang terjadi ya, karena sudah berapa tahun ini kan, tinggal pengurangan hukuman dari seumur hidup menjadi paling tidak hukuman 20 tahun atau 18 tahun atau 15 tahun. Mungkin juga bisa jadi dasar pertimbangan mereka masih muda. Karena masih muda ini harapannya bisa menata kembali masa depan mereka. Dan kemudian perkara ini kan menjadi perkara yang sangat diperhatikan oleh banyak masyarakat. Jadi salah satu pertimbangan juga. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.